Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa kembali dengan Pak Suryadi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang akhlak di materi agama di kelas 4 ya. Tapi sebelumnya kita akan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang materi akhlak mengenai bersikap sopan santun dan menghargai teman. Ya, bersikap sopan santun dan menghargai teman. Tentu kita berharap dengan belajar sikap mulia ini kita akan menjadi anak-anak yang selalu bisa menampilkan perkataan atau menampilkan perilaku yang sopan santun kepada teman maupun kepada orang lain, dan juga bisa menghargai kepada teman dan juga orang lain. Simak dengan seksama ya. Rasulullah SAW tentu menjadi contoh buat kita dalam bersikap di kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana Rasulullah bersikap sopan santun, bagaimana Rasulullah bisa menghargai teman-temannya meski dalam perbedaan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas sebenarnya apa sih sikap santun itu dan apa sih sikap menghargai teman itu ya. Nah, aku pasti bisa, Suri dan kalian semua pasti bisa bersikap sopan santun, pasti bisa bersikap menghargai teman ya. Dalam pengertian santun dan menghargai teman, santun diartikan sebagai sikap di mana seseorang saling menghargai, sikap di mana seseorang itu tidak sombong, tidak angkuh, ya. Nah, itu arti dari sikap santun. Jadi kita bisa menghargai. Oh, kalau dia misalnya anak yang pintar matematika, kita hargai kepintarannya. Oh, kalau dia ternyata jago dalam berolahraga, main sepak bola, ya. Nah, kita yang misalnya jago main musik nih, menghargai teman kita yang jago matematika, yang jago olahraga. Nah, kalau seperti itu berarti kita sudah memiliki sikap santun ya terhadap teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Sementara sikap menghargai artinya kita tidak merendahkan keadaan teman ya. Jadi nggak mentang-mentang kita bisa, nggak mentang-mentang kita mampu, nggak mentang-mentang kita kaya, akhirnya, nah, ya, kita kemudian merendahkan mereka. Kamu nggak punya sepatu baru, nih sepatuku baru, baru beli. Kamu mah sepedanya masih sepeda lama, nih sepedaku sepeda yang keren, terbaru. Tidak. Kalau anak yang memiliki sikap menghargai teman, maka dia akan mencoba menjaga perasaan temannya agar tidak merasa direndahkan oleh kita. Ya. Oleh karena itu, sepatutnya buat kita bisa menghargai teman, bisa menghargai orang lain, juga bersikap santun kepada siapapun dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ya. Jadi sekali lagi, santun artinya sikap di mana seseorang bisa saling menghargai ya satu sama lain dan juga tidak menunjukkan rasa sombong. Nah, sama halnya dengan menghargai teman, ya artinya dia tidak merendahkan keadaan teman atau keadaan orang lain dan tidak menyombongkan diri sendiri karena kelebihan yang kita miliki. Yuk kita coba. Nah, sebagai anak muslim yang baik, tentu idaman bagi orang tua maupun guru untuk kalian semuanya dan kita bersikap sopan santun, bersikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada sedikit contoh mengenai sikap santun dan menghargai kita kepada teman khususnya ya, ataupun kepada orang lain secara garis besar ya. Contoh misalnya kita bersikap santun dan menghargai di sekolah. Nah, kalau di sekolah misalnya kita sedang belajar. Ketika sedang belajar, kemudian kita berdiskusi. Bapak Ibu guru mempersilahkan semua murid untuk saling berpendapat. Nah, ketika kita mendengar pendapat teman kita, maka sudah sepatutnya kita menerima pendapat teman kita itu.
bukan malah mencemooh, menertawakan, atau bahkan menyepelekan. Tidak, kita dengar pendapat teman kita. Kalau memang sesuai, cocok, nanti kita terima. Kalau tidak sesuai, ya maka nanti kita akan memberikan pendapat yang berbeda. Boleh. Nah, ya, salah satu contoh sikap santun atau menghargai di sekolah, ya. Tuh, menerima pendapat orang lain, ya, mendengarkan pendapat orang lain, dan kita pun saat kita memberikan pendapat, orang lain pun mendengarkan kita. Yang kedua, contoh ketika kita bersikap sopan santun dan menghargai teman di rumah. Nah, ini di rumah misalnya ada teman nih main ke rumah, maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai tuan rumah untuk menjamu. Nah, menjamu teman kita dan menjamu tamu. Itu berarti kita sudah menghargai teman kita. Ya, jangan malah bersembunyi. Mah, bilang ya, aku lagi nggak ada, aku nggak mau tuh nemuin si Rio. Nah, bukan. Sikap muslim yang baik, ketika datang tamu, maka kita temui dan kita jamu. Ketika sudah kita temui dan kita jamu, maka kita sudah memiliki sikap santun dan menghargai tamu atau teman yang datang kita. Yang kedua, misalnya ketika kita di rumah, ya, atau dimanapun berada, kita tidak membicarakan kejelekan teman-teman kita. Ya, kita tahu misalnya teman kita ada kekurangan nih, ya maka kita sembunyikan, kita tutupi. Jangan malah kita umbar-umbar kepada orang lain atau kepada teman-teman. Itu juga termasuk bagaimana kita menghargai kekurangan dari teman-teman kita. Yang ketiga, berbicara lemah lembut, ya. Tentu anak yang santun, anak yang menghargai, ketika berbicara kepada siapapun, terlebih kepada orang yang lebih tua, maka bicaranya adalah lemah lembut. Sebagaimana ingat minggu lalu kita sudah belajar dari sikap Nabi Harun alaihis salam. Bagaimana Nabi Harun menunjukkan perilaku dan tutur kata yang sopan, yang lemah lembut, yang santun kepada siapapun. Baik kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa marahinya, ataupun nanti ketika berdakwah kepada umatnya ataupun kepada Raja Fir'aun. Nah, itu contoh ketika kita berada di rumah. Ya, sebenarnya ini bukan hanya di rumah saja, ya. Berbicara lembut, membicarakan kegiatan orang lain, itu juga bisa berlaku di sekolah, bisa juga berlaku di masyarakat. Nah, contoh di masyarakat kalau kita menghargai itu, ya, misalnya salah satu contoh kalau tetangga kita sedang sakit, ya, boleh kita jenguk, atau kita tidak menyalakan radio keras-keras, itu juga sebenarnya menghargai. Tetangga kita punya acara, ya kan, mengundang kita, boleh kita hadir, silahkan kita hadir. Ya tentu kalau kondisinya tidak seperti sekarang, ya. Kalau seperti sekarang kan masih PPKM, nggak boleh hadir, ya, kita tidak. Tapi minimal kita memberikan informasi, bisa ngomong WA, video call dan sebagainya. Itu juga termasuk contoh sikap santun dan menghargai yang terjadi di masyarakat. Nah, secara garis besar, sikap ini bukan hanya berada di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ini secara umum, ya. Cuma ini lebih di spesifikkan. Kita coba sedikit demi sedikit untuk bersikap, bertutur kata sopan santun dan juga menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajak kita untuk bersikap santun, untuk bersikap menghargai, karena di dalamnya terkandung banyak manfaat dan hikmah yang akan kita dapatkan. Di antaranya, satu, ketika kita berbicara atau bersikap santun kepada orang lain, atau menghargai teman dan menghargai orang lain, maka sama halnya kita melakukan ibadah. Sebab apa? Sebab kita menyenangkan hati orang lain. Coba kalau kita berkata kasar, ya kan? Coba kalau kita menghina, sakit hati orang yang kita hina, sakit orang yang kita kasari, sehingga akhirnya menjadi dosa. Tapi ketika kita berkata santun, maka itu akan menjadi nilai ibadah buat kita. Yang kedua, manfaat di antara kita bersikap santun dan menghargai orang lain adalah memiliki banyak teman dan saudara. Pasti, karena teman dan saudara akan suka kepada orang-orang yang memiliki sikap santun dan menghargai. Yang ketiga, tentu dengan sikap kita yang santun dan menghargai orang lain, maka akan menjadikan suasana menjadi menyenangkan. Bayangkan di kelas, kalau misalnya dalam diskusi, semuanya ketika ada seorang yang berbicara mendengarkan, menyimak, ya kan, tentu suasananya akan tertib, senang. Saatnya untuk memberikan pendapat, untuk membantah misalnya, akan menjadi senang. Kenapa? Karena tidak ada
kata-kata penghinaan, cemoohan kepada yang lain. Tuh, makanya ayo dengan kita bersikap santun, menghargai, suasana lingkungan kita akan tentu menjadi menyenangkan. Yang keempat, persahabatan akan terjalin erat. Ini bagi siapapun, ya, tanpa terkecuali. Ketika kita bersikap santun dan menghargai orang lain, maka tentu jalinan persahabatan kita akan semakin erat. Kenapa? Karena kita tidak merasa direndahkan, karena kita merasa dihargai, sehingga orang lain akan memandang kita, wah, dia orang yang enak nih buat dijadikan teman, buat dijadikan tempat untuk mengobrol, bermain, dan lain sebagainya. Yang kelima, orang lain akan bersikap santun dan menghargai kita. Tentu balasan bagi kita yang bersikap santun dan menghargai orang lain pun akan bersikap santun dan menghargai kita. 5 manfaat ini kurang lebihnya akan kita peroleh jika dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kita biasakan bersikap santun dan menghargai orang lain. Semoga penjelasan singkat ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi kita, ya, termasuk Kak Suri, untuk menjadi pribadi yang bisa membiasakan diri untuk bertutur kata dan bersikap santun, juga menghargai kepada siapapun, kepada teman-teman kita khususnya, ya. Dan Kak Suri yakin kalian semua pasti bisa, karena memang ini akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan materi ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.